Selamat siang Gus Musa. Kami ingin tahu tanggapannya Gus Musa selaku Ketua Umum Praban Kornas Tani Indonesia, Tim Ses Presiden RI Haji Prabowo Subianto, mengenai perkembangan medsos hari ini serta kemarin terkait situasi program prioritas MBG, 3 petinggi ditangkap Kejagung langsung jadi tersangka. Makasih Mbak untuk pertanyaan yang dilontarkan kepada kami. Permasalahan masalah kemarin ditangkapnya 3 petingginya dari MBG, menurut kami itu sudah lama kita juga mengamati dan juga memantau perkembangan di MBG sendiri. Sejak 2025 bulan November, September kita sudah kirim surat dan memohon untuk Ketua Dadang karena perkembangan banyak tata kelola yang kurang baik, terjadinya jual beli titik dapur dan sebagainya, untuk segera turun dari tahta atau turun dari jabatannya sebagai kepala dan yang terlibat lainnya. Itu sudah kita ingatkan itu sejak September, kalau nggak salah itu kita ingatkan September, sebelumnya juga sudah. Cuma kita juga laporkan kepada pihak kepala BKN sendiri langsung, saya juga mengingatkan langsung melalui surat atau poster-poster atau berita, dan saya juga ke Pak Presiden melalui jalurnya Pak Presiden sendiri, baik ke kementerian terkait untuk hal-hal tersebut. Ya alhamdulillah hari ini semuanya sudah terjawab, mana yang benar dan mana yang tidak benar, walaupun ini posisinya masih tersangka, masih proses hukum, masih ada istilah belum dikatakan ini terjadi atau praduga tidak bersalah. Secara hukum kita harus menghormati itu karena masih proses, tapi insya Allah ini semuanya sudah kelihatan dan tampak. Apalagi ada berita-berita bahwa 1 hari menerima 1 M itu sangat luar biasa dan sangat kurang ajar gitu loh. Itu uang rakyat dikorupsi lebih banyak. Kami selaku Ketua Umum dan Tim Sesnya Presiden sangat prihatin kejadian ini, karena apa, mereka saya anggap di harinya kelahiran 1 Juni Pancasila dia kurang paham apa itu Pancasila, 5 sila yang ada itu, tafsir sila pun dia nggak tahu. Makanya dia itu untuk rakyat itu sejahtera itu, dan yang masalah korupsi juga tidak tahu juga. Ini yang saya itu juga merasa prihatin, sangat prihatin. Dan setelah ada penunjukan si Ibu Nani Diang, semoga Bu Nani Diang dan posisinya sebelumnya menjadi wakil kepala BKN juga, semoga amanah yang diberikan ke Ibu Nani ini betul-betul amanah, jangan cuma nanti ada pergeseran. Jadi korupsi dari 3 orang ini orang yang penting dan punya jabatan penting dan latar belakang sebetulnya luar biasa. Ada dari yang minimal juga di wakilnya juga seorang jenderal, kemungkinan ini juga bagus dan kapabilitasnya juga sudah sebelumnya terbukti baik dan orangnya jujur. Tapi kenyataan masih tergoda dengan godaan dari duniawi, akhirnya terperangkap di korupsi itu sendiri. Ya, semoga semuanya ini bisa betul-betul adil, masyarakat adil. Dan saya juga sudah tahu gerakannya Bu Nani, itu gerakan masalah nanti bergeser ke kantin sekolah. Itu saya sudah juga pernah mengusulkan ke tahun 2025 juga, bulannya hampir sama sekitar Septemberan itu, bahwa yang bagus, lebih efektif, lebih efisien, lebih ringan
itu masuk di kantin sekolah karena berdekatan dengan kelas. Tinggal secara administrasi tata kelola yang baik seperti apa itu sebetulnya harus ditata. Kalau saya sudah punya konsepnya yang lebih baik seperti apa, terus tata kelola seperti apa dan sebagainya, kita sudah punya konsep. Karena saya juga ikut mengusulkan di bulan September 2025 itu sangat pas dan cocok, dan kemungkinan itu, dan untuk SWBG yang terafiliasi dari yang ketiga orang ini ya harus betul-betul diverifikasi ulang karena berangkatnya sudah salah melalui jalur katakanlah ini jalur pintas dan patas. Pastinya SWBG-nya itu asal-asalan, asal tunjuk, harus dihapus, harus dibersihkan, diganti yang baru, kan minimal diatur per kecamatan kan 6. Itu juga saya sepakat. 6 nanti terus-terus dipotong, lebih baik daripada terbuang percuma di korupsi, lebih baik betul-betul dikasihkan ke sekolah maupun kembali ke rakyat lagi, untuk kepentingan rakyat lagi. Itu malah bagus dan terima kasih. Apalagi mbak-mbak yang bisa saya jawab lagi pertanyaan berikutnya. Baik Gus Musa, bagaimana tanggapan Gus Musa mengenai medsos di mana para pengamat serta segelintir oknum aktivitas BEM yang sering mengkritik pedas dan tidak bermoral ke Presiden RI dan menyebarkan ajakan revolusi dengan alasan ekonomi di Indonesia secara terang benderang, serta harga dolar kan ini terus melambung tinggi ya, hampir 18.000 yang kemungkinan akan terus bergerak naikkan. Nah, bagaimana pendapat Gus Musa mengenai hal tersebut demi rakyat tenang, tentram, ekonomi kembali pulih, dan harga murah terjangkau? Permasalahan ada orang yang kurang beradab, itu dari tokoh BEM. Tokoh BEM sendiri ini bagian orang yang sakit hati lah saya anggap. Dia tidak bermoral, dia paling tidak mengucapkan dengan kata-kata ke presiden yang tidak pantas kepada orang tua. Anggap aja itu orang tua, dia tidak pantas, dia tidak mempunyai etika, tapi dia menekan kepada semua pihak harus bermoralitas, harus punya kompetensi di kepala BGN dan sebagainya. Dia sendiri aja itu seorang aktivis, tokoh muda, nggak bisa dicontoh. Dia tidak bermoral sebetulnya, dia nggak sadar. Saya anggap dia ini pola pikirnya kurang dari 100 itu. Saya anggap itu 87 itu. Nah, kalau 87 itu seperti apa, kan bisa dilihat 87 itu seperti apa. Kurang dari 100, berarti posisi dia pola pikirnya sangat kurang itu. Maka dari tokoh BEM yang inisialnya itu panggilannya Mas siapa ya? Tio ya, Toyo apa Tio ya, itu aku lupa namanya. Ini dari tokoh salah satu BEM terkemuka, itu masih aktif atau tidak juga kurang tahu. Oknum Mas Tio ini seringkali mengejek, mengkritiki presiden. Baguslah mengkritiki kalau betul-betul dia itu pro rakyat. Ini kan kayaknya enggak juga. Di belakang layar dia ada yang main. Mungkin saya juga curiga ini dia dibiayai oleh oknum-oknum orang-orang tertentu untuk menyerang presiden dan pendukung presiden. Karena apa? Dia menyerang tidak mengasih sebuah solusi, tapi dia malah merusak situasi ekonomi semakin nggak baik, ekonomi semakin rusak. Terus mengata-ngatai presiden yang bahasa yang kurang sopan dan beretika. Kalau memang dia orang baik, orang betul, itu duduk bersama, diskusi, gimana ikut memecahkan Indonesia ini, situasi seperti ini. Apakah ada dari serangan dari luar negeri, tokoh-tokoh tertentu, apakah ada dari domestik itu sendiri. Itu harusnya berpikir bersama. Kalau betul-betul itu dia WNI, itu saya juga kurang tahu itu dia itu WNI atau WNA, juga kurang tahu dia posisinya. Karena bahasanya bahasa kurang, kayak bukan orang WNI asli pribumi. Itu mungkin dia itu ada ada istilah mesin penggerak di balik layar mereka. Kemungkinan ada kekuatan besar di sana supaya ini menjadi gonjang-ganjing. Nah, masalah dolar sendiri itu kan termasuk dampak dari ya situasi dunia yang kurang baik-baik saja. Geopolitiknya kurang baik seperti ini, semuanya berdampak di sebagainya. Tapi seharusnya pengamat
dan semua tokoh-tokoh politik dan ekonomi harusnya bersatu, bukan saling menjatuhkan untuk kepentingan Indonesia. Jangan pandang presidennya, untuk kepentingan Indonesia dan rakyat. Karena apa? Kalau ini nanti terjadi terus harga terus naik, terus maunya malah ingin membuat ekonomi rusak dan sebagainya, ya beda lagi. Berarti memang dia itu niatnya seperti itu, gitu loh ya. Jadi ya itu kembali ke fitrahnya sajalah. Jadi kalau di agamanya Islam itu etikanya harus ada, adabnya ada, sopan santunnya ada. Jangan gaya-gaya sok-sokan bermoralitas, terus harus punya uji kompetensi dan sebagainya lah. Itu kalau bermoralitas itu yang mengatakan aja kurang bermoral, kurang sopan santun, zona etika, itu ya kurang bagus. Apalagi pengamat dari awal sudah bilang itu. Ada kelompok pengamat yang bilang mau gulingkan presiden. Apalagi ini tokoh-tokoh aktivis BEM itu juga minta revolusi itu maunya apa juga ini. Situasi seperti ini, presiden itu baru 1,5 tahun. Ayo kita gotong royong, ayo kita benahi untuk demi Indonesia, demi rakyat Indonesia, tidak demi presiden lah, demi rakyat Indonesia supaya ini baik dulu gimana. Kalau nanti memang ingin mengganti presiden sebagainya kan ada tempat, ada wadahnya sendiri, karena presiden kan terpilih secara konstitusional, sudah jelas. Jadi itu nanti ada jalan lagi lah. Kalau nanti ingin merubah ya tunggu aja 2029 lah, kita bertarung di sana untuk mengganti beliaunya. Hari ini ayo kita tata, kita gotong royong bergandeng tangan bersama-sama, kita kompak untuk Indonesia itu betul-betul bersatu demi ekonomi lebih baik. Kalau masyarakat semua tokoh semuanya kompak se-Indonesia, saya anggap ekonomi ini lebih baik dan dolar lebih murah lagi. Karena gara-gara ini sebetulnya nggak masalah ekonomi, nggak masalah apa. Karena apa? Di dalam negeri itu gonjang ganjing. Jadi antara tokoh politik dan sebagainya saling bertengkar, saling menyalahkan, tidak saling mendukung dan saling menata lebih baik untuk kedepannya. Ini makanya orang-orang seperti itu seharusnya itu pendidikan moralnya itu juga harus ditata. Itu orang anak-anak BEM itu yang kurang itu moralnya saya anggap kurang bagus itu. Nah, terus posisi pola pikirnya di bawah 100 sudah. Kalau di 100 itu namanya apa? Bisa 87, bisa 50. Nah, perlu itu dibawa di salah satu rumah sakit tertentu yang khusus lah untuk urusan pola pikir dia. Itu apa itu? Silahkan untuk publik untuk menilai itu. Nah, kalau tokoh-tokoh pengamat terkenal yang ada banyak yang berkomentar A dan B, katakan A dan B inflasi dan sebagainya, masalah A dan B ini kan seharusnya duduk bersama aja lah. Kita buat forum khusus, saya sendiri akan terus pantau masalah A, masalah B, dan saya terus program MBG kita terus langsung awasi, karena kita sebagai pengawas setiap program presiden, program prioritas juga kita terus awasi, kita laporkan ke presiden langsung, baik secara tertulis maupun medsos maupun apapun, yang penting sampai ke presiden supaya sebagai masukan, sebagian untuk bisa menjadi sedikit gagasan yang terbaik demi kepentingan bangsa dan untuk rakyat sejahtera. Itu aja yang saya sampaikan untuk hari ini. Makasih. Apalagi yang bertanyakan? Apakah sudah cukup? Baik Bapak, sudah cukup pertanyaannya.